Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Hidayanti. Saya dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 3 kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS pengantar pembelajaran bahasa asing. Baik, langsung saja. Saya akan menjawab pertama, yaitu soal yang pertama tentang uraikan tentang bahasa. Baik, yang selanjutnya bahasa ibu. Bahasa ibu merupakan padanan untuk istilah Inggris native language, yaitu suatu sistem linguistik yang pertama kali dipelajari secara alamiah dari ibu atau keluarga oleh anak. Sebagai contoh, bahasa ibu penduduk asli, penduduk di lereng gunung Merapi adalah yang digunakan bahasa Jawa, dan bahasa ibu penduduk asli di tepi Danau Batur adalah bahasa Bali. Bahasa kedua di atas telah disebutkan bahwa bahasa lain yang bukan bahasa ibunya yang dipelajari oleh anak, maka bahasa lain itu disebut bahasa kedua. Bahasa kedua ini bisa bahasa nasional, bisa bahasa resmi negara, bisa bahasa nasional, bahasa kedaerahan, atau lain sebagainya. Atau juga bahasa asing yang bukan bahasa asli dari penduduk pribumi. Sebagai contoh, seseorang anak yang tinggal di Yogyakarta mempelajari bahasa Jawa sebagai bahasa pertama yang diajarkan orang tuanya. Kemudian saat memasuki bangku sekolah, anak tersebut mendapat pengajaran bahasa lain, yaitu bahasa Indonesia di sekolah. Maka dalam hal ini bahasa Indonesia dapat diartikan, dapat dikatakan sebagai bahasa kedua untuk si anak. Yang ketiga, bahasa asing. Bahasa asing merupakan bahasa yang tidak digunakan oleh orang yang tinggal di sebuah tempat yang tertentu. Misalnya bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa asing karena bahasa yang asing di Australia. Bahasa asing juga merupakan bahasa yang tidak digunakan di tanah air negara asal seseorang itu. Misalnya seorang penutur bahasa Indonesia yang tinggal di Australia boleh mengatakan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa yang asing untuk dirinya sendiri. Yang keempat, bahasa nasional. Sebuah sistem linguistik disebut sebagai bahasa nasional, seringkali juga disebut sebagai bahasa kebangsaan, yaitu bahasa yang sistem linguistik tersebut diangkat oleh suatu bangsa dalam artian kenegaraan, kebangsaan, sebagai suatu identitas kenasionalan. Terus bangsa tersebut sebagai contoh bahasa nasional di negara Indonesia adalah bahasa Indonesia yang berasal dari Melayu. Bahasa daerah, suatu bahasa yang dituturkan di suatu wilayah dalam sebuah negara kebangsaan, baik di suatu daerah kecil, negara bagian federal atau provinsi, atau daerah yang lebih luas. Bahasa daerah memiliki kekhasannya masing-masing. Selanjutnya, bahasa pertama. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa ibu adalah bahasa pertama yang dikuasai manusia sejak lahir melalui interaksi dengan sesama anggota masyarakat. Bahasanya seperti keluarga dan masyarakat lingkungan. Selanjutnya, persamaan antara bahasa-bahasa tadi yang saya sudah jelaskan kesamaannya terletak pada kegunaannya, mempelajarinya,
Kegunaannya itu sebagai alat komunikasi bagi sesama orang, dan untuk mempelajarinya bisa memahami susunan-susunan kalimatnya terlebih dahulu, kemudian meniru apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan yang kita praktekkan. Nah, sekarang perbedaannya. Bahasa ibu disebut bahasa pertama karena bahasa pertama yang dipelajari anak. Bahasa kedua adalah bahasa yang dikenal atau dipelajari setelah bahasa ibu. Bahasa asing adalah bahasa yang jarang didengar seperti bahasa Inggris. Dan bahasa nasional adalah bahasa yang sering disebut sebagai bahasa kebangsaan. Nah, selanjutnya, posisi bahasa Arab bagi pelajar Indonesia. Di Indonesia, seperti yang telah kita ketahui, merupakan negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Namun, fakta tidak menjadikan mereka mampu berbahasa Arab dengan baik atau minimal memahaminya. Ironisnya, memang ketika orang-orang orientalis di luar sana berbondong-bondong untuk mempelajari bahasa umat Islam tersebut, akan tetapi umatnya sendiri tidak memiliki kemahiran berbahasa Arab atau bahkan tidak memiliki keterkaitan untuk mempelajarinya. Namun sekarang bahasa Arab di Indonesia itu sudah semakin berkembang di pendidikan-pendidikan, contoh di MI, di madrasah, di perkuliahan, di lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Nah, soal yang kedua tentang pembelajaran bahasa, pemerolehan bahasa, persamaan dan perbedaannya. Pembelajaran bahasa pembelajaran merupakan upaya membelajarkan siswa. Belajar bahasa pada hakikatnya adalah belajar komunikasi. Oleh karena itu, pembelajaran bahasa diarahkan untuk meningkatkan kemampuan pelajar dalam berkomunikasi, baik lisan atau tulis. Yang kedua, pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa, language acquisition adalah proses penguasaan bahasa ibu, native language, yang dilakukan oleh seseorang individu secara nasional. Sedangkan pembelajaran bahasa, language learning, adalah proses penguasaan yang terjadi dalam tataran formal, yakni belajar di kelas yang diajarkan oleh seorang guru. Selanjutnya, persamaan. Persamaannya itu pada praktek. Yang pertama, al-mumarisatu, baik pemerolehan maupun pembelajaran pada hakikatnya adalah pembentukan kebiasaan bahasa sehingga ia menjadi kemampuan. Kabaliti, yang sulit itu dirubahnya. Nah, yang kedua itu secara meniru, yaitu at-taqlidi, meniru model yang ada di sekitar dalam berlaku baik pemerolehan maupun pembelajaran, baik dari aspek suara, kalimat, dan metode menggunakannya, konteks. Nah, yang ketiga itu secara memahami, secara alami, yaitu al-fahmu, memahami bahasa terlebih dahulu sebelum ia menggunakannya. Nah, perbedaannya itu yang pertama, perbedaan dari motivasi atau tujuannya, yaitu ikhtilaful dawafi. Yang kedua, perbedaan lingkungan, yaitu ikhtilaful bi'ah, modelnya. Yang ketiga, yaitu perbedaan waktu, ikhtilaful waqti, konteks belajarnya, yang disebut mauqifil ta'lim. Dari persamaan dan perbedaan pembelajaran bahasa dan pemerolehan bahasa, yang sering digunakan adalah pemerolehan bahasa
Karena pemerolehan bahasa, mengapa demikian? Karena kegiatan belajar mengajar di Indonesia, bahasa diajarkan guru ketika di dalam kelas, artinya tidak menggunakan lisan, tidak selalu menggunakan lisan dan tulis yang sering digunakan masyarakat Indonesia. Artinya yang sering digunakan masyarakat Indonesia itu pada pembelajaran bahasanya, lebih ke pembelajaran bahasanya. Karena apa? Mayoritas kegiatan belajar mengajarnya yaitu diajarkan guru pada ketika di kelas. Soalnya belum semua masyarakat Indonesia itu bisa mengenal bahasa Arab. Tapi pada sekarang alhamdulillah di Indonesia, di Jawa Timur sudah ada kursus bahasa Arab. Nah, saya selanjutnya akan menjawab soal ketiga, yaitu tentang dasar-dasar teoritis, dasar-dasar pembelajaran. Nah, yang pertama itu dasar teoritis, al-asas at-tarbawi, bahwa memberikan pelajaran yang teratur dan berkesinambungan adalah pengajaran yang efektif. Jika kita melihat cara kerja atau metode-metode pembelajaran semuanya, menuntun para guru untuk menyampaikan materi pelajaran dengan teratur dan saling berhubungan satu sama dengan yang lainnya. Nah, yang kedua yaitu dasar linguistik, yaitu al-asas al-lughawi. Pada saat melakukan pembelajaran dengan teori kesatuan, maka guru mengajarkan menggunakan bahasa secara integral, baik lisan maupun tulis kepada pelajarnya. Yang ketiga itu dasar psikologi, al-asas al-nafsi. Yang pertama selalu adanya pembaruan kegiatan. Karena materi-materi yang disajikan tidak monoton, melainkan bergantian dalam bentuk kegiatan-kegiatan secara teratur dan bervariasi, kondisi ini akan menjadi motivasi yang bagi mereka mengatasi kejenuhan yang mungkin mereka rasakan. Nah, maksud dari dasar-dasar psikologi yaitu al-asas an-nafsi itu, jadi seorang guru itu mempunyai banyak ide, variasi untuk gimana cara mengajar dan metode pengajaran kepada pelajarnya supaya mereka tidak merasa jenuh, apalagi dalam sekarang pembelajarannya ada yang daring. Nah, selanjutnya implementasi pembelajaran bahasa Arab sebagai bahasa asing. Implementasinya bahasa Arab sebagai bahasa asing sering digunakan di pesantren modern dan sekolah-sekolah formal. Bahkan di Indonesia sudah ada di Jawa Timur yaitu kursus bahasa Arab. Jadi implementasi penerapannya itu sudah banyak di pesantren, di perkuliahan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, soal yang keempat. Menurut Hermawan berpendapat bahwa khusus bahasa Arab di Indonesia, jika kita melihat gejala penggunaannya di masyarakat, bisa jadi sebagai bahasa asing, bisa juga sebagai kedua. Bagi lingkungan masyarakat umumnya, bahasa Arab adalah bahasa asing karena bukan merupakan bahasa pergaulan sehari-hari. Meskipun demikian, bahasa Arab dalam pandangan pemerintah adalah bahasa asing. Nah, jadi kedudukan bahasa Arab itu sebagai bahasa asing. Karena apa? Karena mereka belum mempelajari dan belum memahami, bahkan belum punya keinginan untuk belajar bahasa Arab. Padahal belajar bahasa Arab itu seru. Nah, belajar bahasa Arab itu bahasa Al-Quran.
dari perkataan dan kata-katanya pun indah kalau mereka memahami. Di dalam bahasa Arab itu ada satu kata memiliki arti yang sama atau arti yang sama memiliki beberapa kata. Nah, itu yang disebut bahasa Arab. Pembelajaran bahasa merupakan pembelajaran bahasa asing yang belum dikenal oleh peserta didik sejak kecil. Meskipun belajar bahasa Arab sebagai bahasa asing, namun mempunyai berbagai prinsip. Di antaranya prinsip adanya kesamaan dengan bahasa ibu. Hari ini akan memberikan pengaruh terhadap kemudahan dalam pembelajaran bahasa asing tersebut. Namun demikian, ada pula perbedaan antara bahasa ibu dan bahasa asing yang menyebabkan timbulnya kesulitan-kesulitan dalam mempelajari bahasa Arab. Mungkin cukup